Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jami'an ya wa musallin wa syuhada wa syuhada. Al-Fatihah. Hajatina wa hajatikum min ahli ilmi min Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik. Di tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu macam loro, ada dua macam versi kemerdekaan. Kemerdekaan yang bersifat dohir dan kemerdekaan yang bersifat batin. Kemerdekaan yang terikat dan kemerdekaan yang tidak terikat. Pada hakikatnya merdeka itu sudah tidak terikat dengan apapun. Tapi kalau kemerdekaan ditujukan kepada makhluk Allah, tiada makhluk yang merdeka. Karena apa? Setiap makhluk pasti ketergantungan atas pertolongan Allah. Jadi bahasa merdeka itu dibagi menjadi dua. Bahasa merdeka yang bersifat kemakhlukan, bahasa merdeka yang bersifat ketuhanan. Jadi makna kemakhlukan itu mau bagaimana kita merdeka secara hablum minan nas. Najan awake dhewe iki merdeka, najan awake dhewe iki sudah bebas, sudah aman dalam rangka kita melakukan suatu kehidupan, harus aturan-aturan tertentu yang harus kita taati. Kaya dene kita itu sebagai warga negara Indonesia merdeka dalam hal dijauhkan oleh Allah daripada penjajahan. Akhirnya kita melakukan suatu ibadah bebas, aman dan tidak ada gangguan apapun. Umpama sholat ya sholate tenang. Umpama ngaji ya ngajine wis ning ndi oleh. Umpama sampean kate maem wis maem apa ora apa-apa. Umpama sampean kate rono rene insyaallah saiki wis aman. Tapi itu kemerdekaan sing bangsa dhahiriyah. Nah, kemerdekaan sing bangsa dhahiriyah yang seperti ini itu termasuk bagian kemerdekaan yang terikat. Jadi terikat karena suatu peraturan. Sebagai warga negara Indonesia kita terikat dengan Pancasila. Yang kedua kita terikat dengan Undang-Undang 45. Yang selanjutnya kita terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu termasuk bagian dari kemerdekaan yang terikat. Tapi merdeka. Merdeka yang bangsa batinah itu yang seperti apa? Bagaimana kita sudah tidak terikat kepada siapapun. Ilallahi angin terikat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Manusia atau makhluk manapun itu tidak akan pernah bisa lepas daripada pertolongan Allah. Baik yang Islam atau yang non-Islam. Semuanya pasti akan membutuhkan pertolongan Allah. Bahkan daripada keberadaan kemakhlukan saja itu selalu berharap bergantung kepada keberadaan Allah. Jadi onoe menungso itu krono onoe Gusti Allah. Jadi bahasa merdeka secara kemakhlukan sing bangsa batiniah, bagaimana kita melakukan suatu sujud kepada Allah tanpa ada halangan yang menghalangi. Iki termasuk bagian daripada akidah yang harus kita tempuh sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad. Bagaimana kita harus merdeka, tidak terlepas dari apapun, maksudnya tidak terlepas dari apapun dan terlepas dari apapun itu pada hakikatnya itu bahasanya saja yang berbeda, hakikatnya semuanya tujuannya sama. Maksudnya bagaimana? Ini loh. Ketika kita itu secara ibadah berkeyakinan kepada Allah ilahi Rabbi
dan tiada yang menodai atas keyakinan kita kepada Allah, termasuk rasa takut, rasa bagaimanapun yang ada pada diri kita. Itu ketika sudah lost, nggak ada sesuatu hal yang menghalang-halangi atas Allah ini. Jadi tujuan sampean cuma kepada Allah ilahi Rabbi, berarti rasa selanjutnya itu sudah dikembalikan kepada Allah ilahi Rabbi. Jadi sudah tidak ada rasa takut, rasa ingin dan itu, ingin ini dan itu, rasa apa. Pokoknya cuma tujuannya cuma bersagi atas keberadaan Allah. Itu termasuk bagian dari kemerdekaan sing bangsa batinnya. Umpomo sampean ngelakoni sholat, melakukan perintah Allah rupanya sholat. Jadi di dalam sholat itu harapan kita cuma satu, cuma tunduk kepada Allah. Dari tunduknya kita kepada Allah ikut kemerdekaan yang tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Jadi kita itu sudah merdeka tapi dalam ikatan Allah. Jadi merdeka yang bangsa batiniah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal selalu terikat dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak kuasa menjadikan apapun karena yang maha kuasa cuma Allah. Iku. Jadi ibadah-ibadahnya seperti itu. Jadi ketika kita sholat harapan kita cuma satu kepada Allah. Ketika kita itu berpuasa harapan kita cuma satu kepada Allah. Ketika kita melakukan apapun lillahi ta'ala cuma krono Allah. Pokoknya orang yang merdeka itu sudah asik dengan dirinya sendiri. Kenapa? Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan lingkungan apapun. Kenapa? Dia sudah asik dengan rasa kemerdekaannya yang merasa dia tenang di dalam ketenangannya. Maksudnya bagaimana? Gini loh. Pokoknya aku Allah selesai. Ada masalah gini, ada masalah gitu, ya pokoknya aku Allah sudah selesai. Itu merdeka. Jadi merdeka sing bangsa batinnya seperti ini. Harapannya cuma satu. La ilaha illallah. Harapannya cuma satu, la ilaha illallah. Jadi dalam segi suatu bentuk ibadah apapun yang ada di hati, akal dan pikirannya cuma Allah. Pokoknya Allah selesai. Jadi umpama aku kerja di kono, apa cari Allah untuk bayaran, untuk bayaran apa cari Allah. Dihapusi ora dihapusi apa cari Allah. Urip utawa mati apa cari Allah. Luwe utawa luwe apa cari luwe utawa warak apa cari Allah. Tadi pokoknya Allah. Jadi orang yang seperti ini harapan untuk merdeka secara batiniah. Kenapa? Dia sudah tidak terikat dengan apapun. Kenapa? Dia terikat oleh Allah. Terikat oleh Allah yang mengerani, yang menguasai dirinya. Sedangkan Allah, ini yang bahaya. Jangan sampai keliru ini memahami ya. Jadi ketika kita membahas tentang wahdatul wujud, ketika kita bersaksi atas keberadaan Allah, berarti keberadaan makhluk ini termasuk bagian dari pada keberadaan Allah itu sendiri. Kenapa? Pada hakikatnya makhluk itu tidak ada. Yang ada itu Allah. Mengapa makhluk kok tidak ada? Karena makhluk menempati sifatnya, sifat yang tidak wujud itu tadi. Dan Allah selalu bersifat wujud. Jadi keberadaan makhluk itu karena keberadaan Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk. Makhluk itu ada karena keberadaan Allah itu sendiri. Makanya ketika kita ingin merasakan keberadaan Allah, apa yang kita rasakan kok bersifat ada dan membuktikan keberadaannya, itu pada hakikatnya kita sudah bertempat kepada Allah itu sendiri. Dan kemakhlukan kita sudah bertempat kepada Allah itu sendiri. Jadi makanya manunggalake rasa, manunggalake kersa, manunggalake sekaban opo kang den hajatake. Itu cuma bertempat kepada satu tempat yang sama. Ya Allah, Allah ilahi Rabbi. Ya cuma seperti itu. Itu kemerdekaan yang bersifat batiniah. Ketika batiniah ini sudah merdeka, karena sifat Allah di dohir dan batin, maka batiniah ini harus harus dijadikan oleh Allah suatu pemimpin di antaranya ketohirannya. Jadi bedanya kan di sini antaranya seorang ulama Islam secara syariah
berkeyakinan bahwasanya percaya dengan apa yang dia pikirkan seperti ini. Kalau kita ingin menyelamatkan orang secara keislamannya, kita harus memperkuat dulu syariat daripada Islam itu tadi. Jadi eh, ini prinsip daripada seseorang ulama atau seorang kiai atau seorang ustadz yang berpikir seperti ini. Jadi syariat dulu dipelajari. Ketika syariat ini sudah kuat, sudah mampu, baru kita belajar ilmu hakikat. Tapi kenyataan yang terjadi bagaimana? Terus dari sisi ini menceritakan tentang Sabdo Palon ya ini kita ceritakan juga ini karena ada dawuh kanjeng Nabi Muhammad juga dawuh bahwasanya akhirnya wong wong dunya iki Islam kabeh. Terus Sabdo Palon yang ngomong iki akhirnya wong dunya iki Hindu kabeh. Lah jadi dua bahasa ini, yang satu dari Muhammad Rasulullah, yang satu dari Sabdo Palon. Sekarang kita kan cuma melakukan suatu pembuktian, kita merasakan, kita berkeyakinan kepada apa yang dikatakan Muhammad itu benar-benar terjadi. Dan ternyata di dalam suatu kita mengalami suatu kehidupan seperti halnya kemarin. Seperti halnya kemarin yang terjadi waktu kita karnaval, apa yang terjadi? Dan ini juga terjadi prinsip daripada Syekh Siti Jenar. Kalau kita ingin menjadi Islam yang sejati, yang sesungguhnya, harus belajar ilmu akidah dulu. Kenapa? Kalimat yang disebut dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena syahadat itu menunjukkan kepada akidah asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi atas Allah dulu. Kita mempelajari ilmu hakikat dulu tentang keallahan, tentang kepengeranan. Bagaimana kita yakin kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan bersaksi atas Allah yang sesungguh-sungguhnya. Maka baru ketika keyakinan kita sudah kepada Allah, tidak kepada yang lain, baru kita belajar syariat. Itu prinsip Syekh Siti Jenar. Ya. Prinsip Syekh Siti Jenar ini mengambil daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, pengalaman daripada ini itu karena apa? Karena Siti Jenar itu bertemu dengan Sabdo Palon, pernah bertemu dengan Sabdo Palon. Bagaimana Sabdo Palon itu mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi Siti Jenar tidak mengikuti ajaran Sabdo Palon, karena Sabdo Palon itu Hindu. Jadi Semar Badurnoyo itu agamanya Hindu. Nah, akhirnya secara prinsip Siti Jenar seperti ini, akhirnya tidak dipakai oleh Wali Songo. Wali Songo harus syariat dulu, baru hakikat. Nah, ini dua prinsip yang berbeda daripada ulama ini. Syariat dulu yang kuat, baru kita belajar hakikat. Dalilnya apa? Dalil pembuktian bahwasanya tidak mungkin orang akan mengenal Allah kalau tidak melakukan suatu perintah Allah. Itu prinsip daripada Wali Songo. Nah, kita kemarin itu merasakan suatu karnaval. Kita ini juga kita itu cari bukti dan harus melihat fakta yang sebenarnya. Ketika orang-orang itu banyak sekali yang beragama Islam, ya, banyak sekali agamanya Islam. Karena tauhidnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat, yang kuat cuma syariatnya. Akhirnya ketika Allah memberikan suatu tempat yang sempit di dalam melakukan suatu syariat, ketika akidahnya tidak mampu, maka yang terjadi apa? Dia akan meninggalkan syariat itu dan akan meninggalkan akidah yang tidak dia ketahui sama sekali. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi saiki ibaratnya cara wong mlaku iku awake dhewe kok gawe nyawang. Sebenarnya prinsipnya sopo sing harus kita laksanakan. Hakikat dhisik terus ngaji syariat, apa syariat dhisik terus ngaji hakikat.
Yang kemarin itu ahli syariat, rata-rata ahli syariat, semuanya memahami tentang syariat, bagaimana kewajiban kita melakukan sholat 5 waktu. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ketika akidahnya tidak kuat, tidak bisa mengikat dirinya sendiri atas kewajiban Allah atas dirinya, maka dia dengan tenang dan santainya merasa tidak bersalah atas apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan sesuatu hal yang di situ tidak ada bahaya apapun. Ya, tidak ada bahaya apapun daripada meninggalkan kewajiban perintah Allah. Kenapa? Dia cuma melihat sholatnya saja, kewajiban sholatnya saja. Dia tidak melihat kerusakan daripada keislamannya yang dia imani, keislamannya yang dia pegang. Jadi di situ letaknya perbedaannya. Kalau Sabto Palon itu mengajar umatnya hakikatnya dulu, hatinya dulu. Apa yang terjadi? Walaupun orang ini beragama Islam, tapi kenyataannya ketika dia melakukan suatu gerombolan atau melakukan suatu istilahnya cara wong Jawane karnaval maca. Ya sing nutupi awak iki sing menjadi kebanggaan adalah macake wong Hindu, macake wong Bali. Ini yang luar biasa. Kenapa? Syariat ini akan terbawa dengan rasa senang yang ada di dalam apa yang dia ketahui. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Loh, hakullah. Yang tahu salah dan benar itu cuma Allah. Kita tidak usah menilai, kita cuma melihat saja kok. Dia macam Bali, asalkan keyakinan pada Allah, ya sah-sah saja. Tapi rasa senangnya atas apa yang dia pakai, itu menunjukkan apa? Itu kan menunjukkan bahwasanya bagaimana Semar Badronoyo, Sabto Palon ini, Naraya Genggong ini mempelajari umatnya dengan dari dalam dulu. Sebenarnya Islam itu hebat, sudah diberi suatu konteks. Asyhadu alla ilaha illallah. Pertama kita bersaksi atas adanya Allah, tiada Tuhan selain Allah, kan ya? Kita pelajari dulu akidahnya. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru kita belajar bagaimana kita melakukan perintah-perintah Allah yang bersifat syariat. Ketika iman kita sudah kuat. Ketika iman kita sudah kuat, syariat ini akan terbawa dengan sendirinya. Tapi ketika syariat ini kuat, iman tidak kuat, syariat akan hilang. Buktinya kemarin seperti apa? Kan kayak gitu. Itu harus kita telaah. Kita itu belajar di masyarakat, kita itu sebagai pejuang agama harus peka yang seperti itu. Jadi makanya saya pelajari bagaimana Naraya Genggong, bagaimana Semar Badronoyo, bagaimana Ismoyo ini mengajari umatnya melalui apa? Melalui laku yang baik, ya laku yang budi luhur, melakukan sesuatu hal, suatu akhlakul karimah. Tapi di situ ditanamkan rasa tidak boleh menyakiti orang lain atau makhluk yang lain, karena itu suatu kesalahan. Dan dikenalkan dia bahwasanya sampean kudu tunduk karo sing dadekne sampean sapa? Gusti Kang Arya Jagat. Gusti Kang dadekake jagat, tidak dikenalkan dengan Allah. Tapi dikenalkan Gusti Angarya jagat sing dadekne langit bumi saisine. Karena kene ada tumpuh rasa yakin kebenaran atas sing dadekne awake dhewe iki mau. Tapi tidak dikenalkan dengan asma Allah sebagai wasilah untuk nyampe kepada sing Arya jagat ini tadi. Akhirnya di sini berhasil. Berhasil dengan apa? Dengan gambaran-gambaran keberadaan dunia ini. Dengan gambaran-gambaran keberadaan dunia ini. Contohnya sekarang loh.
Kita melakukan suatu kegiatan kemarin seperti karnaval itu, ya Allah sing padahal rata-rata ya wong Islam, tapi nyopo mulai awal sampai akhir iki kok sing akeh macak Bali, terus niku yang besar iki ogo-ogone. Loh, bayangkan sing gede ogo-ogone. Nah, ini apa? Karena rasa nyaman, rasa tenang, rasa seneng ning jerone ati. Iki mau mendorong sesuatu hal clear yang di luar supaya bisa terwujud atau terangkat. Akhirnya terjadi seperti itu. Bayangkan kan? Kenapa? Karena pembelajaran lewat batiniyah dulu. Akidah dulu, tauhid dulu secara batiniyah. Ketika batiniyah ini sudah oke, insya Allah syariat itu akan terangkat dengan sendirinya. Kenapa? Menganggap syariat itu bukan suatu kewajiban karena syariat itu termasuk bagian daripada perhiasan daripada dirinya. Jadi sholat itu termasuk bagian ini perhiasannya wong kang Islam, wong kang iman kepada Allah. Poso Ramadan termasuk hiasannya wong sing poso, wong sing Islam. Zakat fitrah termasuk hiasannya wong sing Islam. Haji termasuk hiasannya wong kang Islam. Walaupun secara syariat itu kewajiban, tapi kewajiban dilakukan dengan rasa ikhlas dan rasa senang dan rasa bahagia. Itu bedanya. Jadi konsep Islam itu sebenarnya sudah oke. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kenal dulu Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru kita belajar bagaimana kita melakukan perintah Allah. Lha kok niku urung petukan karo sing perintah sampeyan kok sampeyan wis nglakoni perintah ya apa ya mungkin. Eh? Ayo Pak, gawe perahu. Sampeyan urung petukan aku, mek jerek-jereke, marem apa gak? Kan gak marem. Jadi akidah itu penting. Akidah dulu baru syariat. Loh, dulu akidah di situ dipelajari terus baru syariat ya terus suwi to, Pak. Loh, aku kan gak ngongkon ninggalin sampean salat enggak. Salat tetap lakukan seperti yang kamu karepno, tapi jangan sampai kita tidak ngaji tauhid, tidak ngaji akidah. Kenapa? Supaya sholat awake dhewe iki lebih ikhlas, lebih lillahi ta'ala, lebih berilmu. Jadi konsepnya ki seperti itu, Pak. Jadi makanya sampean ki selalu saya gelar ning jopo. Jadi tujuan lihatlah. Jadi konsep dari Sasi Dinar mengajarkan uang Islam itu umat Islam itu ngliwati hakikat ning syariate. Nah, konsep yang Wali Songo dari syariat ke hakikat. Sekarang yang terjadi seperti apa? 500 tahun diberi kesempatan, Pak. Ternyata orang cuma mengenal syariatnya saja. Secara umat kualitas daripada keimanannya kepada Allah kurang terjamin. Kenapa? Pengetahuannya seumur-umur cuma mencari ilmu syariat. Gak pernah mencari ilmu dalam rangka bagaimana kita mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Jadi yang dinilai apa? Yang dinilai mekor jobo nih. Cara klambi ku mekor dinilai mekor kelire, tapi gak weruh kualitas klambi sing digawe. Jadi Islam iku mekor sing diwasi saiki kelire, tapi gak ngwasi keimanan. Hati-hati iki, Pak. Kenapa? Nah, lah dhisik nek dawuh bahwasanya umat Muhammad iki kabeh dadi Islam kabeh. Ya, dadi alam donya iki Islam kabeh. Terus niku Semar Badurna ya muni, iki Hindu kabeh. Lha sing bener sing endi? Kalau saya sebagai umat Muhammad ya tetap Muhammad yang benar. Tapi kenyataannya saya lihat sekarang adalah bagaimana orang suka dengan kelirnya orang-orang non-Islam. Di dalam rangka kita melakukan suatu acara-acara atau suatu perhiasan di dalam diri kita ini. Jadi badan kita itu pada saat kita melakukan karnaval itu dihiasi dengan kelir Islam, opo dihiasi dengan kelir non Islam. Itu aja.
Kenapa? Di situ udah Pak. Di situ sifatnya itu kan bebas. Kita menginspirasikan yang ada di dalam rasa kita, hati kita, karepe awake dhewe, kesenangan awake dhewe kan itu kan terbebaskan. Itu kan menandakan bahwasanya kualitas daripada orang itu sendiri. Ya dah, ya ora Pak. Ini sampean paham. Makanya sampean tak gelar nih jopo, tak jak ning kono, tak jak ning kono, tak jak ning kono. Kenapa? Kita itu ngaji bukan bukan kok butuh pengetahuan toh. Jadi mereka gak butuh pengetahuan toh, tapi butuh bukti daripada pengetahuan yang kita haji. Awak dhewe iku ibaratnya belajar teori ini wong poli, tapi awak dhewe kudu praktek poli ini. Kenapa? Supaya biar lebih terasa. Awak dhewe iki Islam, kudu iman kepada Allah. Gak oleh mikir kelire tok sing Islam, tapi keimanannya gak ning Allah. Aja sampai, jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Nah, kemunafikan itu sing weruh awake dhewe, Pak. Tapi kadang kemunafikan itu gak dirasa nih. Kadang orang itu minum kopi, dirasakan minum susu. Kenapa? Fabi ayyi ala rabbikum matukatiban. Dia ingkar atas nikmat Allah. Nikmat Allah yang bagaimana? Wong kudune sing mbok omong niki rasa kopi kok sik mbok omongne rasa susu. Nah, jadi nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Kita ini semuanya bertempat kepada wujud yang satu. Yaitu kita itu dikuasai oleh Allah ilahi Rabbi. Maka keyakinan kita harus kepada Allah bukan yang kepada yang lainnya. Jadi ketika fabi ayyi ala rabbikum matukatiban, itu selalu disebut di dalam Al-Qur'an. Nikmat mana lagi? Nikmat Allah mana lagi yang akan kamu dustakan? Kita hidup, kita ini dicukupi oleh Allah, kita ini ditolong oleh Allah, dan kita itu dirahmati oleh Allah. Makanya akidah dulu kita harus mengenal siapa Allah yang menjadikan kita ini. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.